Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nina Sarina. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran sejarah, saya akan membuat satu media pembelajaran untuk satu mata pelajaran di tingkat SMA. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran merupakan cara atau alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar, yang mana diharapkan pembelajaran dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Namun seiring berkembangnya zaman dan tingginya teknologi dan informasi, dalam dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Hal ini dilihat dari banyaknya media-media pembelajaran untuk menunjang proses belajar mengajar. Hal ini cukup memudahkan para pengajar dalam mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, sekarang sudah kita tahu kan apa itu media pembelajaran dan bagaimana perubahan-perubahan dari media pembelajaran tersebut di era milenial. Nah, langsung saja kita simak videonya penggunaan media pembelajaran PowerPoint pada mata pelajaran tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan satu materi mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya, apa sih Sumpah Pemuda itu? Dalam Sumpah Pemuda itu termuat ada sejarahnya, ada peristiwa penting yang terdapat dalam Sumpah Pemuda, ada organisasi-organisasi pemuda, ada juga nilai-nilai yang harus diamalkan dalam Sumpah Pemuda itu. Lanjut kepada sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Muncul sebagai gagasan dari perkumpulan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia yang mempunyai tujuan sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dikatakan tadi ada organisasi-organisasi pemuda, yang mana organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Seperti kita lihat ada John Tabek, John Java, John Sumatera Bond, dan lain-lain. Ini merupakan masih bersifat kedaerahan meski tujuan mereka sama. Di sini ada peristiwa penting. Dikatakan bahwa dalam Sumpah Pemuda ada peristiwa penting. Di sini ada kronologis pemuda pertama pada tanggal 30 April 1920, yang mana sebenarnya sejak 1920-an organisasi-organisasi pemuda sudah mengadakan pertemuan dan mufakat. Namun karena perbedaan landasan dan masih bersifat kedaerahan, mereka tidak dapat bersatu. Karena maju dalam suatu tujuan yang sama itu perlu semangat dan kebersamaan. Sedangkan pada tanggal 15 November 1925 diadakan rapat pemuda untuk membentuk panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama sebagai titik awal bersatunya pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Adapun hasil rapat pada Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, yang pertama itu adalah memerdekakan Indonesia dari penjajah, merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia, bukan seluruh pemuda-pemuda yang bersifat kedaerahan. Mereka sudah berkumpul menjadi satu, menjadi seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan bersama-sama, menggalang persatuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 26 sampai 27, adapun hasilnya, yang pertama memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda, yang kedua arti hubungan persatuan pemuda, yang ketiga ada 5 faktor penting dalam hal hasilnya. Yang poin ketiga yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan, yang mana dalam persatuan ini, dalam perjuangan ini tidak mengenal ras, golongan, perbedaan. Kita bersatu sebagai pemuda Indonesia untuk mewujudkan tujuan kita sama-sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ya, sampai di sini pertemuan kita, sampai di sini pembahasan kita. Ingin lebih lanjut mengenai Sumpah Pemuda, kita sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Saya ucapkan
kepada teman-teman semuanya, kepada kita semua, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton videonya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.